Dan ini pintu masuk. Nah, pintu masuknya di sini. Ini deh kafenya. Dan sekarang aku akan jalan ke seberang untuk nunjukin kalian pagodanya yang ada di seberang sana. Pagodanya ditutup seperti yang aku bilang kemarin, ditutup 2 hari yang lalu jam 3 sore. Kalau memang hari ini udah dibuka, aku akan masuk. Tapi kalau ditutup, aku akan tunjukin ke kalian dari depannya aja, karena nggak jauh dari cafe ini. Sekarang aku mau jalan dulu ke sana, oke? Dan ini aku udah nyampe di pagodanya. Di depan situ pintu masuknya. Cuma sepertinya masih ditutup pagodanya, nggak ada orang masuk di dalam. Dan banyak orang yang cuma sampai jembatannya terus balik lagi. Banyak orang juga di depan itu. Dan mereka sama juga belum, ya masih ditutup pagodanya. Dan ini gerbangnya. Masih ditutup pagodanya, jadi kita nggak bisa masuk ke dalam, sayang banget. Nah, ini dia ada penjelasan kalau pagodanya masih ditutup per tanggal 5 bulan 2. Tahu deh. Pokoknya ini 2 hari yang lalu kata petugasnya kalau pagoda ini ditutup jam 3 sore dan belum tahu kapan dibuka lagi. Dan di sini pintu masuknya, kalau kita bisa masuk itu kita nggak boleh pakai celana pendek di dalam pagoda dan harus menutupi bau. Jadi pakai bajunya yang sopan gitu. Semua pagodanya masih ditutup, sayang banget. Jadi ini keadaan pagodanya dari depan. Seperti aku bilang, mereka masih tutup dari tanggal 5 Februari jam 3 sore. Dan sekarang aku masih punya 1 tiket lagi yang harus aku datengin. Jadi aku akan ke bangunan dari buatan Lotte kalau nggak salah. Dia itu punya bangunan tingkat 65, dan di tingkat paling atas itu, di tingkat 65 mereka punya tempat yang dibuat dari kaca, dan kita bisa ambil foto untuk melihat kota Hanoi dari ketinggian 65 lantai. Dan sekarang dari pagoda ini ke bangunan itu aku akan coba pesan ojek, karena tiket bus tour aku udah selesai per hari ini, tadi jam 12 siang. Jadi udah 48 jam dan aku nggak bisa pakai tiket aku lagi. Dan memang bus itu nggak ada titik stop di Lotte, di bangunan itu. Jadi aku harus pakai ojek motor.
karena kalau pakai taksi agak mahal, jadi aku pakai sepeda motor aja. Sekarang aku udah ada di Grab. Dari Pagoda itu ke Lotte, tempat yang mau aku datangin itu jaraknya kurang lebih 3 kilo dan biayanya untuk ojeknya itu 27.000 Vietnam dong. Itu kalau dirupiahin mungkin sekitar 20 ribuan. Nah, sekarang aku lagi perjalanan ke sana. Aku udah nyampe di Lotte dan ini bangunannya tuh setinggi itu. Dan aku habis ini akan langsung masuk dan naik ke atas ke lantai 65. Oke. Nah, sebelum naik ke atas, aku lupa kasih tahu, jadi tiket yang udah aku booking itu harus ditukar kalau nggak salah di bawah sini deh. Itu ada tulisannya Lotte Observation Deck. Nah, kita harus tukar tiketnya itu di tiket fisik di bawah sini. Jadi kita sekarang lagi mau turun ke bawah. Nah, ini dia. Dan ini tempat penukaran tiketnya di belakang aku. Sekarang kita masuk untuk tukar tiket online ke tiket fisik di dalam situ. Dan baru nanti naik ke atas. Oke. Aku udah tukar tiketnya. Tuh, ini tiket fisik yang buat masuk ke atas. Oh ya, aku lupa ngasih tahu lagi. Jadi kemarin itu untuk naik bus tour dan beli tiket Lotte Observation Deck ini, aku belinya di klub. Jadi aku udah bayar dan sepertinya jauh lebih murah daripada harus beli di counternya langsung. Dan kalau ini aku beli tiketnya itu 119.000 rupiah. Dan kalau kita nggak pakai klub, kita beli di sini itu harganya 230.000 untuk dewasa. Dan ini harga untuk selain penduduk dari Vietnam. Kalau harga lokalnya lebih murah, harganya itu 180.000. Jadi harga tiket untuk turis itu lebih mahal 50.000. Tuh. Dan sekarang aku naik ke atas itu, masuk ke dalam dan naik pakai lift ke lantai 65. Aku udah tuker tiket barusan, tiketnya dirobek dan di sini mereka sewain dan jual baju-baju khas Vietnam. Jadi kalau kita mau sewa dan pakai foto di atas bisa. Dan ini di belakang aku udah lift yang mau naik ke atas. Sekarang aku mau naik ke atas dulu. Tuh dia. Jadi kalau kita mau sewa pakai baju kayak gitu bisa buat foto-foto di atas. Sekarang aku ada di dalam liftnya dan keren banget liftnya tuh. Nah, ya. Sini ada ketinggiannya, kelihatan nggak ya? Nah tuh dia. Aku ada di lantai 55. Dan ini total tingginya itu 272 meter. Udah nyampe. Aku udah nyampe di lantai 65. Dan agak berkabut. Tuh. Kita bisa ngelihat di sini. Bukan ini sebenarnya tempatnya, sorry gelap. Bukan ini tempatnya, nanti ada yang tempatnya itu lantainya kaca-kaca gitu. Cuman ini kayak pintu masuknya gitu dari lift ke lantai 65. Di sini agak sepi, jadi aku bisa bebas ambil foto. Dan sebelum nginjekin di kaca itu, aku harus lepas sepatu dulu. Jadi nggak boleh ada sepatu. Dan ini dia penampakannya, aduh. Ini 65, lantai 65. Oh my god, itu langsung di bawah. Nunggu ngumpulin nyawa dulu. Jadi aku barusan udah foto-foto. Jadi mereka sediain kamera tuh di situ sama di atas sini. Tuh. Kalau ada yang bagus kita bisa cetak dan bayarnya itu 100.000 Vietnam dong, itu sekitar 80 ribuan.
Dan ini aku akan ajak kalian biar kalian tahu. Oh my god. Tuh bawahnya. Ini sumpah deg-degan banget sebenarnya. Tuh. Nah, tuh. Jadi ini tuh spot fotonya. Ini ada di ketinggian 65 lantai. Jadi ini lantai ke 65. Dan kita harus lepas sepatu. Jadi nggak boleh ada sepatu, nggak boleh ada heels. Agak deg-degan sebenarnya. Jadi aku ngeprint foto yang ini pakai kertas ini. Harganya itu 100.000 Vietnam dong. Tuh fotonya udah jadi. Buat kenang-kenangan. Dan fotonya langsung jadi dicetak. Ini harganya 100.000 Vietnam dong. Kalau dirupiahin itu mungkin 80 ribuan. Fotonya langsung jadi, dapat cover kayak begini. Dan sayangnya aku nggak bisa minta filenya untuk di-upload karena tempat USB-nya itu kayak rusak gitu. Walaupun aku udah kasih flash disk, tapi mereka nggak bisa pindahin datanya. Jadi aku cuma dapat foto ini dan foto yang ada di handphone aku sendiri. Sekarang aku mau muter-muter dulu di daerah sini. Dan wow. Dan ternyata masih ada satu spot lagi yang aku lihat memang di internet. Dan itu sayap ini. Cuma di sini nggak ada kamera. Nggak ada kamera di sini, jadi kita cuman pakai kamera dari handphone aja. Dan aku juga udah ngambil foto di sayap-sayap ini. Keren banget. Dan itu dia, sekarang aku akan ngajak kalian muter-muter karena ini panoramic view, jadi 360 derajat. Dan ini bentuknya lingkaran gitu, nyitarin. Dan sekarang aku akan ajak kalian muterin lantai 65. Jadi ini di belakang spot tadi yang pertama. Terus ini koleksi foto-foto orang yang, nah itu dia. Dan ini kamera yang tadi, kamera 1 dan kamera 2-nya ada di atas itu. Dan ini lounge, banyak banget lounge di sini buat nunggu-nunggu. Katanya sih ada yang nungguin itu sampai sunset karena view-nya bagus. Cuman aku nggak yakin harus nunggu sampai sunset karena di sekarang juga di Hanoi itu lagi dingin dan berkabut kayak kalian lihat di belakang itu. Takutnya udah nunggu lama-lama nanti nggak bagus. Ada toilet di sini. Itu ada museum Hanoi. Terus di sini ada loteria. Tadi aku udah ke loteria. Buat kita kalau mau makan-makan dan istirahat. Di situ ada orang duduk ngeliatin. Ini tempat foto juga. Mungkin ini spot fotonya. Itu lift yang tadi aku naikin. Ini buat foto. Dan ini ada bar. Di belakang aku ada bar. Terus ini ada spot kedua. Spot kedua yang sayap-sayap tadi. Terus ini kopi, buat jual kopi. Jadi banyak yang jual makanan sama minuman di sini. Jangan khawatir kalau kalian menunggu dari siang sampai sunset karena mereka punya banyak pilihan tempat makan dan minum. Dan di sini ada galeri. Jadi ada foto-foto gitu di dalamnya yang ditampilin pakai LED dari LG. Jadi ada tulisannya tuh
by LG OLED. Itu dia foto-fotonya. Terus ke dalam situ. Dan untuk masuk ke semua ini aku rasa nggak usah bayar karena itu semuanya terbuka. Ini nggak tahu tempat apa dan ditutup. Terus ini ada tempat foto gitu lucu-lucuan tuh. Nah ini jadi kalau jelasnya, kalau lagi nggak berkabut kayak sekarang, ini jelasnya 360 derajat panorama view. Jadi view yang muterin gedung ini ada di sini. Terus ini loteria lagi, jadi ada tembusan ke sana. Dan ini di depan ada souvenir shop. Jadi kalau kita mau beli souvenir, cuma kayaknya harganya lebih mahal daripada di luar. Tapi kualitasnya kayaknya bagus kan. Souvenirnya lanjut lagi ke sini. Tuh di belakang. Ada cafe lagi di sini. Dan ada lounge yang bentuk taman-taman gitu juga di sini. Dan itu udah spot yang tadi yang pertama yang love. Dan udah sampai situ aja muterinnya. Jadi tergantung kalian mau nunggu sampai sunset apa enggak. Kalau aku sih kayaknya enggak. Dan oh ya satu lagi, aku belum hostel tour. Aku akan hostel tour besok sebelum check out. Dan hari ini kayaknya udah itu aja. Aku juga nggak ke mall hari ini karena dari yang aku baca review mallnya itu ternyata mallnya kurang bagus. Nggak seperti banyak orang yang expect, nggak seperti banyak orang yang ada di impiannya gitu, kayak mallnya tuh biasa aja tapi tulisannya kayak mega mall tapi isinya tuh biasa aja. Kayaknya yang bagus itu di Ho Chi Minh ya, bukan di Hanoi kalau pengen ngelihat mall yang bagus. Jadi kayaknya aku udah hari ini sampai ini aja dan aku akan istirahat dan hostel tour besok. Oke? Selamat siang. Hari ini hari terakhir aku di Hanoi, Vietnam. Dan seperti biasa aku akan hostel tour. Jadi kalian bisa ngelihat keadaan hostel atau tempat menginap aku kayak gimana. Dan setelah dari Hanoi, Vietnam, aku akan lanjut perjalanan itu ke Laos, ke Luang Prabang. Dan akan aku lanjutkan di part ketiga, biar videonya nggak terlalu lama. Jadi ini part kedua, part pertama itu di Yangon, dan part ketiga nanti di Laos, Luang Prabang. Dan aku akan tukar kameranya ke kamera depan. Dan aku mulai bukan dari bawah karena jadi ini ada 5 atau 6 lantai gitu dan aku harus ke atas itu pakai tangga. Jadi di sini nggak ada lift dan aku keadaannya sekarang ada di depan kamar. Jadi aku nggak mungkin turun lagi ke bawah terus naik lagi ke atas karena tangganya banyak dan barang bawaan aku udah rapi di depan. Jadi aku mulai dari kamar dan kamar mandi baru nanti turun ke bawah, oke? Nah, jadi ini adalah tangga menuju ke atas. Dan ini adalah kamarnya. Ini barang aku. Ini tas kecil dan itu air aku. Nah, ini kamarnya. Itu ranjang aku di situ. Dan itu kayaknya orang udah lama tinggal gitu, jadi barangnya banyak. Dia tinggal di pojokan dan ada 2 AC, ada kursi panjang itu nggak tahu apaan. Dan di situ juga ada
itu sendal, eh, ini tempat sampah, meja, dan ini nggak tahu pajangan mungkin. Nah ini ada kursi di luar buat santai kalau kita mau duduk-duduk tapi nggak di dalam kamar. Dan ini kamar mandinya, tuh klosetnya, tuh showernya, wastafel, kaca, cermin. Ini ada kloset lagi, ada dua. Dan dari sini kita turun terus ke bawah sampai ke bawah situ tuh. Nah aku nggak tahu, jadi saat booking kamar ini aku bookingnya via Agoda, harganya itu kalau nggak salah ya sekitar 200 ribuan gitu. Sebentar aku cek dulu. Dan kamarnya itu nggak seperti kita bisa bilang, aku bisa bilang kalau fotonya itu memang foto di sini, cuman keadaan kamarnya itu seperti bukan kamar yang aku booking gitu loh, ngerti nggak sih? Jadi kamar yang aku booking itu memang seperti ini, cuman latarnya itu bukan ini, nggak tahu ini kayak tadinya gudang terus dijadiin kamar. Dan kayak ini hostel, penginapan yang paling nggak nyaman gitu yang pernah aku tinggalin. Jadi kayak gudang aja gitu, nggak seperti yang di kamar biasa dan kamar yang aku booking tuh. Memang kayak gini, cuman ini kayak kamar tambahan yang mereka buat lagi gitu loh, ngerti nggak sih? Tuh. Terus ini di sini ada tangki air, terus ada mesin AC yang di outdoor, yang di luar. Jadi suka berisik kalau mereka lagi ngisi air dan kedengeran ke kamar. Tuh kayak gitu bunyinya. Itu sering banget sampai kadang malam-malam masih kedengeran. Dan kalau kalian mau, mungkin kalian bisa cari hostel lain yang nih tuh di gambarnya tuh tadinya kayak gini-gini. Jadi kayak memang etnik tapi aku nggak nyangka kalau bakal kayak gudang. Kalau kalian mau, aku saranin jangan pakai hostel ini. Hostel ini namanya Diamond Dorm Vietnam. Harganya itu 205.000 rupiah untuk menginap dari tanggal 3 Februari sampai tanggal 7 Februari. Jadi 3, 4, 5, 6, 7, 5 hari 4 malam. Harganya 205.000. Memang murah, tapi aku saranin kalian nggak kesini, kecuali kalian bisa dapat kamar yang memang sesuai seperti gambar. Dan satu hal lagi, aku salahnya juga nggak perhatian. Jadi kasurnya itu berwarna, selimut berwarna, bantal berwarna. Dan kalau berwarna, kalian agak susah untuk tahu kasur itu diganti, spraynya diganti, selimutnya diganti, sarung bantalnya diganti apa enggak, karena bukan warna putih. Dan aku biasanya pakai hostel itu kasur, spray, dan sarung bantalnya putih. Paling enggak selimutnya mungkin bisa berwarna abu-abu muda gitu. Tapi kalau untuk spray sama sarung bantal selalu putih biasanya. Dan jadi aku tahu kalau ada kotoran atau saat aku masuk, saat aku tidur itu pertama kali saat check in, ini bekas orang bukan sih gitu. Jadi mungkin lebih baik kalian cari hostel lain, tidak Diamond Room.
Kalau aku sih nggak rekomendasi ya, karena kayak ini hostel terburuk dari yang selama aku perjalanan, selama trip. Dan aku akan pergi sekarang. Tuh ransel aku. Oh ya, satu hal lagi. Sorry, banyak tambahan. Jadi kemarin aku itu sempat laundry, dan mereka minta bayaran itu 35.000 Vietnam dong. Mungkin kalau di rupiah ini 30 ribuan. Dan itu harga per 1 kilo katanya. Laundryan aku itu cuman 0,5 kilo. Jadi cuman sedikit, karena baju yang aku pakai itu sama terus-terusan tiap hari. Dan yang bikin aku kesel, setelah laundrynya selesai, mereka nggak setrika baju aku. Jadi cuman dicuci aja dan dilipat asal-asalan. Jadi baju aku kusut dan aku nggak bisa pakai. Tapi nggak masalah, aku udah lipat rapi dan aku masukin ke dalam tas. Mungkin aku bisa pakai nanti di tujuan berikutnya kalau udah agak rapi, jadi lipetannya nggak kusut banget kelihatan. Dan ya, kalau kalian mau ke Hanoi dan kalian mau nginep di dormitory, di hostel, skip hotel ini. Skip, nggak rekomendasi sama sekali. Cari hostel lain yang harganya mungkin lebih 10.000 rupiah per malam atau 20.000 rupiah, nggak masalah. Dan aku harus nurunin tangga ini. Sampai ke bawah situ. Kebayang gak sih bawa tas? Kalau kalian bawa tas, tapi kalau kalian bawa koper misalkan, kalian harus ngangkat. Kalau kopernya kecil juga gak masalah, dan kalian mungkin cowok lebih kuat daripada cewek. Tapi kalau cewek harus naik turun tangga, dan paling enggak kalian naik turun tangga itu sehari 2 kali. Karena pagi atau siang saat kalian turun, dan malam saat kalian udah selesai aktivitas dan kalian mau istirahat. Oke. Sekarang aku akan ganti lagi kameranya biar kalian tahu. Ya. Dan itu tadi hostel tour aku. Dan sebagai akhir video part kedua trip ke Hanoi yang aku lakuin secara backpacking. Dan buat kalian jangan lupa untuk klik like dan subscribe agar dapat update video terbaru di YouTube channel aku. Dan karena
Aku naik bus dari Hanoi, Vietnam ke Laos Luang Prabang, dan busnya itu mulai jam 4.30 sore dan sekarang masih jam 12. Dan ada satu hal lagi yang baru aku tahu di sini, yang teman aku cerita kalau aku harus coba yang namanya coconut coffee. Jadi ini kopi di mix sama kelapa. Tuh. Ada dua pilihan, ada yang dingin, ada yang panas. Aku coba yang dingin karena kayaknya lebih segar. Dan itu aja sebagai penutup video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.